Selamat bergabung lagi dengan channel Pak Kun. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana cara merekam layar monitor dengan Camtasia Studio 8. Mudah dan asik. Sebelum kita merekam layar monitor dengan Camtasia Studio 8, ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita harus menentukan tema materi yang akan direkam. Kedua, kita harus memahami materi yang akan kita rekam. Ketiga, buatlah langkah-langkah operasionalnya. Keempat, siapkan narasi untuk mendukung materi. Dan yang terakhir, kelima, siapkan peralatan pendukung untuk merekam. Misalnya mikrofon. Seperti yang saya contohkan di sini, saya akan merekam materi Excel dengan tema mencari total harga, diskon, dan harga bersih menggunakan rumus operator matematika. Maka saya harus menguasai rumus yang digunakan dan langkah-langkah bagaimana pengoperasionalnya. Dan juga harus disiapkan tabelnya terlebih dahulu. Kemudian narasinya juga harus disiapkan agar tidak terjadi pengulangan proses perekaman yang terlalu banyak. Di sini saya tidak langsung memasukkan narasi pada saat perekaman layar monitor, tapi nanti narasinya akan saya dubbing pada saat proses editing menggunakan voice narration. Oke lah kalau begitu, ikuti tutorialnya. Ya, kita mulai. Buka software Camtasia Studio 8. Kita klik tanda silang. Untuk merekam kita gunakan record the screen. Kita klik, maka di bawah kanan dari lembar kerja ini akan muncul menu untuk merekam. Sekarang kita menuju ke select area. Select area adalah tempat untuk memilih lebar dari area perekaman di layar monitor kita. Dalam select area ini ada dua pilihan, yaitu full screen dan custom. Jika kita pilih full screen, maka kita bisa merekam seluruh layar monitor kita. Artinya, semua lebar layar dari sudut kiri, kanan, atas, dan bawah layar akan bisa kita rekam. Tetapi jika kita pilih custom, maka area dari layar monitor kita yang bisa kita rekam itu hanya pada area tertentu saja. Ya, custom ini ukurannya widescreen 720p HD. Nah, ini ukurannya seperti ini, yang ditandai dengan garis putus-putus hijau. Kemudian ukuran 480p SD. Kita klik, ukurannya semakin kecil, ditandai dengan tanda putus-putus hijau. Di sebelah kanannya ada webcam. Webcam ini bisa kita gunakan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kamera laptop pada saat proses perekaman. Nah, webcam ini bisa dipakai dan bisa tidak. Kalau kita pakai berarti nanti wajah kita itu akan tampil di sebelah kanan bawah.
Nah, kemudian di sebelahnya lagi ada record system audio. Audio ini bisa digunakan untuk merekam suara pada laptop atau pada monitor kita maupun suara yang ada di sekitar kita. Apabila kita ingin merekam layar monitor kita dengan menggunakan suara, maka kita pilih record audio from microphone atau kita bisa pilih record audio from speaker pada menu option. Apabila kita ingin merekam layar monitor kita atau layar di komputer kita tanpa menggunakan suara, pilih menu option dan pilih menu don't record audio. Nah, yang saya lingkari ini adalah untuk mengatur volume pada saat proses perekaman. Jadi volume dari audio kita ini bisa kita atur tinggi dan rendahnya. Terakhir di sini ada tombol merah, yaitu record, yaitu tombol yang digunakan untuk memulai proses perekaman. Ya. Oke, baiklah, sekarang kita mulai untuk record. Ya, record ini kita klik. Di sini saya akan merecord full screen. Ada 3, 2, 1. Ya, itu menandakan sekarang kita sudah melakukan proses untuk record. Nah, ini adalah waktu berjalannya kita dalam merekam. Kita siapkan untuk tabelnya. Pada saat proses perekaman, kita gerakkan kursor ke poin-poin materi sesuai dengan langkah-langkah yang sudah kita buat dan kita pahami. Iya, ini kursor sudah saya gerak-gerakkan menurut langkah yang sudah saya buat sendiri. Dalam perekaman ini saya tidak langsung untuk menyertakan narasi, tapi nanti narasinya akan saya buat atau pada saat melakukan editing video. Untuk memasukkan narasi atau dubbing suara itu nanti kita gunakan menu yaitu voice narasi. Yang perlu dipersiapkan, kita harus tahu rumus-rumus yang digunakan untuk mencari total harga. Kemudian rumus yang digunakan untuk mencari diskon itu bagaimana? Ya, ini proses untuk mencari rumus diskon. Ya, kita harus paham betul sehingga kita tidak mengulang-ulang terus dalam proses perekaman ini. Ya, sekarang kita mencari harga bersih. Ya, kita harus juga paham tentang rumusnya bagaimana.
Nah, setelah rumusnya ini sudah diketik dengan benar, nah bagaimana langkah berikutnya itu kita harus paham terlebih dahulu. Ya, dilihat di sini langkah-langkahnya untuk copy paste dari seluruh rumus yang sudah kita ketik. Nah, kalau sudah angka-angkanya sudah masuk semua, nah ini bagaimana langkah berikutnya? Nah, di sini kita mencari format dalam bentuk rupiah. Langkah-langkahnya harus kita susun terlebih dahulu supaya tidak terjadi pengulangan terus dalam proses perekaman. Nah, kita juga harus tahu kalau ada masalah-masalah seperti keluar tanda pagar-pagar seperti ini, itu bagaimana cara penyelesaiannya. Ya, makanya segala permasalahan yang ada di materi itu harus kita pahami. Ketika kita sudah selesai melakukan perekaman, maka kita klik logo Camtasia yang berwarna putih ini. Nah, di sini ada delete, ini untuk menghapus hasil perekaman. Kemudian pause ini berhenti sementara, dan stop. Stop ini berarti untuk menghentikan proses perekaman. Ya, kita klik stopnya. Ini adalah review hasil proses perekaman yang baru saja kita lakukan. Kita save and edit. Nah, di sini kita diminta untuk menyimpan supaya mudah nanti file ini kita letakkan di mana, maka saya letakkan di folder merekam layar monitor 1. Untuk file name-nya ini capture 1.track. Sebetulnya ini bisa kita rubah, tapi saya tidak rubah, biarkan aja. Nah, di sini masuk source, filenya di preview juga dan masuk ke timeline juga. Nah, kita play. Nah, setelah kita play, maka akan tampil hasil perekaman yang kita lakukan. Tinggal bagaimana nanti kita melakukan pengeditan. Nah, begitulah cara untuk merekam layar monitor dengan Camtasia Studio 8. Untuk proses editing video dari hasil perekaman ini dan bagaimana memasukkan narasi yang sudah kita siapkan, tunggu di tutorial Pak Kun berikutnya. Terima kasih.